potensi kelayakan dari cita-cita kita, harapan kita sama-sama mengenai instalasi air bersih di Malona Raya. Malona Raya di sini saya definisikan dalam konteks 5 desa yang ada di sana. Nah, ini yang pertama. Mungkin sebagai konteks awal kita setting konteks di awal bahwa secara historikal, secara kronologis apa yang kita bahas hari ini sebenarnya tahapan lanjutan. Jadi sudah ada beberapa tahap pembahasan mengenai hal ini, di mana di awal teman-teman DPD Malona Raya didampingi oleh saudara Erik juga sempat membicarakan hal ini di awal dengan manajemen kami, di mana pada saat pertemuan itu mencapai sebuah kesepakatan atau kesepahaman untuk melakukan studi awal. Jadi konteksnya di sini kesepakatan ini adalah kita akan sama-sama melakukan studi awal untuk melihat apakah mungkin secara teknikal harapan kita ini bisa terwujud di sana. Dan kira-kira dalam situasi yang ada di lapangan, rekomendasi apa yang mungkin kita tindak lanjuti. Jadi ini yang konteks kenapa site visit atau studi ini kita lakukan. Baik, dalam konteks ini pada saat site visit kayaknya beberapa yang hadir sempat ikut juga prosesnya, jadi sedikit banyak paham lah konteks dari studi yang dilakukan ini. Jadi yang pertama saya mulai kecil sekali ya, masih besar ini. Kabur juga, kabur di mata. Kita masih besar. Ya, saya ngerti bahasanya lagi. Minta maaf ini, tidak apa-apa. Secara summary saya akan sampaikan konteks dari ini. Memang karena yang lakukan studi orang engineering, mereka pakai konteks standar yang ada di sana, sehingga ini yang dikasih ke saya. Kenapa saya tampilkan ini? Supaya apa adanya, saya tidak rekayasa, saya tidak tambahi atau kurangi bahasa, supaya kita lihat sama-sama bahwa itu begini nih susahnya. Bahkan untuk bahasa pun kita susah. Nah, tapi tidak apa-apa, saya jelaskan. Jadi di bulan Desember 2020 ada orang bernama Mr. Miftahudin Hadilan. Ini introduction-nya supaya kita masuk ke objektif dan tujuan dari studi ini. Itu dari External Relation Departemen meminta ke Engineering Service Section untuk dilakukan asesmen air bersih, instalasi air bersih di Malona Raya. Karena ini kami yang meminta kepada tim teknis engineering untuk dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada dengan teman-teman di BPD kemarin. Lalu kemudian lahirlah sebuah tujuan bersama untuk melakukan persiapan aktivitas survei yang mana skopnya ini atau cakupannya ini dia bagi per 5 ini sesuai konteks di lapangan. Jadi ada sumber satu kemana, ada suatu sumber kemana, karena tidak mungkin satu sumber dipakai untuk semua dari kondisi lapangannya. Jadi dia bagi begini untuk desa Tole kalau si SP1 Buangin, Buka Mandiri dan Malona. Jadi dia bagi seperti ini untuk sonasi dari rencana. Nah, ini normatif, dilakukanlah inspeksi atau survei di mana ada representasi yang kita bawa ke sana. Lalu kemudian lokasi yang kita yang kita survei di sana ini dia salah, ini dia pakai peta GPS ini menyebut di sana. Makanya saya minta diganti. Dan untuk ini sekitar wilayah di sebelah utaranya berbatasan dengan Kecamatan Muha, Sulawesi Tengah, di sebelah selatannya berbatasan dengan Danau Kewuti, di sebelah baratnya Loeha, Desa Loeha, sebelah timurnya itu Desa Tekalua. Nah, kurang lebih begini gambaran situasinya. Gambaran lokasi ini. Nah, dari titik yang diambil ada 2 titik. Nanti ada peta udaranya nanti biar bisa kelihatan ini normatif teknikal saja. Nah, ini komponen atau bagian yang diinspeksi pada saat yang dituangkan dalam laporan ini. Yang pertama ini lokasi dan jarak dari titik sumber air ke desa yang mau didistribusi. Jadi itu skopnya. Terus kemudian yang kedua ini akses jalan dari titik
sumber air ke desa yang mau didistribusi. Ini skopnya semua ini. Apa yang dilihat, terus kemudian informasi yang tersedia mengenai ini raw water ini air baku atau bahan baku air yang akan nanti menjadi air yang untuk didistribusi. Ini dilakukan studi untuk melihat ketersediaan air di sana sepanjang tahun. Jadi data airnya itu biasa kami ambil dikomparasi juga dengan data curah hujan, karena kan kami ada spot stasiun untuk pengukuran curah hujan di sana. Baik dari titiknya sendiri, luasnya, kedalaman dan segala macam dibanding dengan data curah hujan. Yang keempat ini elevasi atau ketinggian dari titik sumber air ke area yang akan disuplai. Jadi itu yang kita mau ukur juga pada saat studi itu dilakukan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang pertama, spot pertama, sumber air pertama yang kemarin kita diantar. Ini yang bisa Danau Tanamalea. Lokasi pertama. Ini sumber air potensial yang dekat dari desa, yang ditunjukkan oleh warga. Nah, ini kita coba lihat ininya, sumbernya seperti apa. Dari lokasi Danau Tanamalea ini ke desa terdekat itu Desa Tole, Dibuka Mandiri, Buangin, Kalosi, dan sedikit bagian dari Mahalona. Dalam hal ini SP4. Jadi ini yang dari penjelasan dari diskusi di lapangan dengan teman-teman yang ikut ke sana dengan studi peta, itu yang paling mungkin untuk mensuplai areal ini. Titik ini. Nah, terus kemudian jarak dari sumber air ini ke area yang akan disuplai itu jaraknya itu 11 km. Jadi kalau bentangan pipa yang dibutuhkan untuk dari sumber ini menuju ke pusat desa yang akan didistribusi itu 11 kilo jaraknya. 11 kilo jaraknya dari titik sumber air. Ini dari studinya, jadi liputan ya. Karena kan 4 desa ini kan? Iya. Jadi ini dia ke sana, bentangan pipa itu kurang lebih 11 km dari titik ini. Rupanya jauh. Ya. Tuh ya kapalnya 11 kilo. Ya kan pasti dihitung yang terjauh. Dari ya cocok nih tuh. Iya kan? Artinya dilewati sih kalau dekat. Jadi kita hitung yang jauhnya. Nah, jadi titik terjauh dari sumber air ini adalah 11 km. Estimasi yang kita dapatkan segitu. Ini bisa digunakan alternatif sebagai air baku untuk ke Tole dan seterusnya desa yang dimaksud. Nah, selanjutnya ketinggian. Jadi ketinggian dari desa itu ini 22 meter lebih rendah. 22 meter lebih rendah dari 5 desa yang disebutkan tadi. Jadi itu air sebenarnya di bawah. Iya. Nah, kalau dia di atas, berarti elevasi bisa gravitasi kita pakai. Nah, rupanya dari studi ininya peta dan satelit yang kita ambil, dia ternyata lebih rendah elevasinya. Memang kita mendaki naik, tapi turunnya juga. Akhirnya dari level ketinggian ternyata dia lebih rendah 22 meter daripada titik desa yang akan didistribusi. So it necessary, jadi perlu diperlukan untuk membuat penampungan atau reservoir Di atas. bikin penampungan. Kalau memang akan dilakukan tinjauan teknis selanjutnya, dia harus membuat itu penampungan di atas untuk didistribusi secara gravitasi ke bawah. Dibuatkan ini penampungan air di titik yang lebih tinggi, di ketinggian yang lebih dari desa itu, sehingga air bisa didistribusikan secara gravitasi, sehingga biaya operasional cost-nya itu bisa rendah. Karena kalau tidak, masih sakit. Nah, itulah yang terjadi di kalau waktu mampu. Ya. Apa yang membuat dia mahal? Karena itu pompa harus terus menerus, sehingga biaya operasional itu kurang lebih 300-an juta per bulan. Itu sudah terjadi selama 12 tahun. Nah, ini kan kita tidak harap ke depan.
kita membuat sebuah perencanaan yang justru society nanti semua selama bertahun-tahun. Karena kalau ada itu fasilitas, tidak bisa bilang tidak. Pasti masyarakat akan bilang, tidak mau tahu, pokoknya carikan jalan. Ya. Kalau ada nih, mending di awal kita lihat faktanya dulu supaya kita cari solusinya. Ini terus kemudian kondisi dari jalan kondisi jalan dari sumber air ke lokasi yang akan didistribusi itu ini disebut ini dirt road, jadi jalan yang kotor belum di aspal kan? Istilahnya belum pula. Ya belum di aspal, jadi ke sana masih off road istilahnya. Oke, itu yang di titik pertama. Kita lihat dulu anunya. Terus yang titik kedua itu Sungai Mandula. Sungai Mandula. Nah, ini yang kita ambil dari kita keluar dari arah Malona Enggak, Malona atas, sampai Sungai naik. Iya. Yang Gunung Koronolai keluar kita ke atas. Iya, yang Gunung Karena ada Terai. jalan tani itu di sekarang yang baru tembus gitu, bisa Ya. lewat situ yang ada pabrik apanya orang itu, Nilam. Ya, dekat situ. Mutar Naik. dulu kayak itu. Nah, ini lokasi di Sungai Mandula ini dinilai dekat dari Desa Malona, termasuk di dalamnya SP5 yang gitu kan. Nah, Malona SP5 ini tidak tersuplai, not supply from Lake Tamalia. Jadi tidak disuplai dari yang tadi Danau Tamalia. Jadi tidak direncanakan untuk disuplai dari sana. Jadi dari sini dia. Nah, karena is quite far away, terlalu jauh. Kalau kita mau ambil dari Tamalia, tunjuk tadi ketinggian kita enggak memadai. Terus jarak dari sumber ini ke area yang akan disuplai itu 5,8 kilo. Jadi relatif dekat. Dan juga bentangannya bisa garis lurus langsung ke kampung. Satu desa, ya. Sawah kan. Satu desa dia. Jadi cenderung lebih disebal. Nah, kemudian kedua, can use alternatif sangat bisa digunakan sebagai sumber air baku untuk bagian dari Desa Malona dan SP5. Jadi untuk dua spot gitu, dua area itu. Nah, elevasi atau ketinggian dari Sungai Mandula ini 90 meter lebih tinggi. Jadi dia bagus anunya. Dia 90 meter lebih tinggi dari desa yang mau didistribusi sehingga bisa meluncur. Bisa meluncur. Jadi secara kondisi faktual di lapangan sangat mungkin yang ini. Ya, rata-rata untuk sumber ini. Jadi distribusi air ini bisa menggunakan sistem gravitasi. Jadi biaya operasionalnya juga cenderung lebih murah. Jadi bisa sangat visible untuk kita lakukan. Nah, berdasarkan nanti fakta ini nanti kita coba diskusikan sama-sama. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah tinggal membuat ini water intake, jadi sambung ke titik sumber, diinginkan penampungan, selesai. Jadi tidak ada cara pompa-pompa. Distribusi. Nah, secara kondisi alam diuntungkan untuk daerah ini. Jadi sangat visible. Dua desa ya. Ya. Nah, jadi berdasarkan dari hasil studi tadi, sampai di sini ada mau ditanggapi. Begitu faktanya dulu sementara sebelum kita masuk. Tadi yang pertama kita kemarin survei di lapangan kemarin kan ditunjukkan untuk 5 desa ini 2 titik spot yang ditunjukkan antara dari Danau Tamalia sama Sungai Mandula. Ya. Mana titik yang bagus untuk mengirim 5 desa? Oke. Ya, sepakat. Jadi secara tinjauan teknis kan begini. Ya. Secara teknis itu kan tidak hanya dilihat pada ketinggian, tapi jarak jangkau gitu. Ya. Karena kalau di sini Tamalia dibawa ke Mahalona misalnya, Ya. jaraknya itu Ya, akan habis juga pressure. Ya. Jadi yang sebenarnya kencang sampai di ujung tinggal menetes. Nah, yang dimaksud ini Bapak ini tadi. Ya, maksudnya yang di Mandula dia ambil juga ke Ya. sana. Ya, masalahnya Pipa lagi jaraknya kan. selain pipa elevasinya tidak dapat. Kalau ke sana lagi Habis juga ya. habis pressure-nya. Ya, itulah makanya nanti tinjauan teknis lebih lanjut. Ini fakta awalnya dulu kami paparkan. Kalau masuk kepada wilayah itu nanti ada yang namanya detail engineering design. DED yang akan menjawab semua hitungan-hitungan kalkulasi begitu, termasuk nanti di dalamnya kandungan air. Karena kan begini, kita mau kasih ke masyarakat ini. Tidak bisa hanya karena jernih kita bilang bagus ini. Tidak bisa begitu. Harus kita
Dan ada aturannya juga, ada PP-nya itu peraturan pemerintah mengenai standar baku mutu air. Jadi tidak bisa kalau kita di